Baiklah para sahabat RC Rinjani Culture, lama nggak upload video dan sekarang ini udah di bulan Ramadan ya, beberapa hari lagi Idul Fitri. Dan seperti biasa kalau seminggu setelah Idul Fitri ada lebaran ketupat. Nah, meskipun saat ini belum waktunya lebaran ketupat, tetapi berhubung ada tetangga yang minta bantuan dibuatin ketupat, ya sekalian saja saya buatkan untuk tutorial buat ketupatnya. Karena Indonesia itu kaya banget dengan budaya, dan salah satunya adalah ketupat ya, dimana ketupat ini dibuat dari daun kelapa, dan tentunya bahan yang digunakan ya ini daun kelapa itu sendiri, dan untuk alatnya si pisau. Dan terkait daun kelapa yang paling ideal itu sebenarnya lebih panjang ya, ini terlalu pendek, jadi sengaja saya sisakan seperti ini biar lebih kecil. Dan ukuran ketupat yang dihasilkan nanti tergantung dari jenis daun kelapanya, apakah dia panjang apa pendek gitu. Dan ini ukurannya apakah lebih besar atau lebih kecil. Tapi yang jelas besar kecilnya ketupat yang dihasilkan itu tergantung dari daun kelapanya. Dan untuk teman-teman RC yang baru memulai belajar membuat ketupat, ya harus menggunakan lebih panjang. Dan baik saja, kita akan coba memulai. Jadi seperti ini ya. Dan yang sebelah kanan ini diusahakan lebih tinggi, ini lebih pendek ya. Nah kayak gini. Dan posisi yang ini itu berada di atas. Baru yang keduanya dilipat seperti ini dan di bawah posisinya. Dilipat lagi itu berada di atas. Tapi ingat, ini selalu dipegang ya. Ini. Baru yang ketiganya di bawah lagi. Nah seperti ini. Ingat, ini yang pertama di bawah, terus ini yang kedua di atas, ketiga di bawah lagi. Bisa dilihat kayak gini. Baik, setelah ini kita lipat selama 3 kali, baru kita ambil yang bagian lebih panjang ini. Ditarik ke sini dan dimasukkan pada posisi yang satu. Baik, kita masukkan di lingkaran yang pertama. Ini di lingkaran pertama, dilanjut lagi ke lingkaran yang kedua. Nah seperti ini, tapi ini jangan ditarik, biarkan dia seperti ini. Baru yang ini dimasukkan ya, seperti ini. Nah ditarik sedikit supaya nanti ini enggak terlalu pendek. Nah kalau sudah posisinya seperti ini, tapi ingat ini jangan pernah diganggu-gugat. Ditarik ya sebelah tengah ini, karena dia agak ke dalam, dari agak keluar. Nah kalau sudah kayak gini, baru yang ini kita masukkan lagi di bagian tengah, di bagian tengah ya. Tapi nggak perlu kita masukkan ke bagian ini, di bagian tengah langsung seperti ini. Bisa dilihat ya. Nah, dan kalau tadi ini kita masukkan, sekarang tidak perlu, biarkan dia seperti ini. Nah, jadi ditarik lagi. Nah, ingat ya, ini terus sedikit. Nah, baru yang ketiga ini dimasukkan lagi seperti yang awal tadi. Di bagian pertama dimasukkan ya, baru di bagian ketiga dimasukkan. Wah, saya harus hati-hati ini ya, karena ini sudah, ingat ujungnya ini, makanya kalau pemula itu harusnya lebih panjang supaya lebih banyak yang tersisa. Ini saya harus hati-hati nih, karena kalau dia kelolosan ini ujungnya ini, aduh ribet banget ini hasilnya. Baik, kita tarik dulu karena ini udah mau lepas ya. Nah ini udah sementara ya. Nah kalau sudah melakukan ini, dibiarkan saja. Setelah itu tangannya dibalik seperti ini. Dibalik, kalau sudah dibalik, di sini diambil pada lubang ini. Diambil pada lubang ini ya. Nah setelah diambil, tangan yang kiri itu dibalik lagi. Nah kalau sudah seperti ini digeser sedikit ya. Ya digeser sedikit ya. Nah ini ujungnya dimasukkan ke sini. Ya, ya, nah dimasukkan ke sini.
Nah kalau sudah seperti ini, maka ujung yang ini lagi yang dipasang, ditarik. Nah hati-hati banget ini, hati-hati, soalnya ini daun kelapanya kependean ya. Nah ini dipasang ke sini ya. Ya seperti ini. Waduh, hati-hati sekali ini ya. Nah baru yang ini dimasukkan ke sini ya. Nah ini sudah jadi ujungnya di sini, dan apa ya, akar dari apa istilahnya ya, bagian satunya berada di pojok sini, jadi dia silang. Ini potong, ini silang ya. Baik, ini sudah jadi, tinggal kita merapikan. Nah merapikannya ada strategi juga. Untuk merapikan itu harus dimulai dari bagian ini. Ini ujungnya dipegang pakai tangan kiri ya. Nah setelah ini ditarik sedikit pelan. Lebih baik untuk merapikan sedikit-sedikit aja ya. Nanti setelah yang kedua baru kita rapikan lagi ya. Ini terus ditarik posisinya ini. Meskipun dia berada di ujung, nanti dia akan lebih rapi lagi. Baik, terus kita lakukan, tapi hati-hati jangan sampai ada yang lepas. Nah saya harus pegang ini terus karena ini bagian rawan ini, karena daun kelapanya pendek ya. Baik, terus seperti ini ya. Nah ini jangan sampai ditarik, biarkan saja dulu, nanti kita lihat hasilnya, pasti akan lebih rapi. Baik ya, terus kita tarik sedikit demi sedikit ya. Udah mulai agak rapi. Waduh, ini mau kelepas lagi, harus dipegang lagi ya, pelan-pelan sekali ya. Nah udah mulai rapi ya. Waduh, mau lepas lagi ya, sedikit ya. Ya tuh kan udah mulai rapi. Kita ulangi lagi sekali ya. Terus kita ulangi ya. Terus diulangi sampai benar-benar rapi dan rapat ya. Karena kalau nggak rapat nanti bisa-bisa berasnya keluar nanti. Baik ya. Terus kita tarik sedikit demi sedikit. Oke ya. Ya udah mulai lebih rapi. Nah karena di sini ada yang kebuka dan bukan bagian dari sini, maka usahakan ujungnya di sini dan ini di sini, berarti nariknya ke sini, nariknya ke sini ya. Terus pelan-pelan ya. Ya terus dipegang ya. Oke, terus diikuti ya. Ya. Nah ketemunya di sini lagi. Nah karena di sini masih kelihatan longgar, jadi kita ikuti yang kayak awal untuk merapikan lagi. Baik, kita tarik sedikit-sedikit ya. Nah jadi untuk teman-teman RC ya, ngaku Indonesia tuh ya minimal harus bisa buat ketupat lah, karena di negara luar saya nggak tahu ada yang buat ketupat apa enggak gitu. Tapi yang jelas ini Indonesia banget dah ya. Ini udah kayak rapi gini kan, udah rapi nih, berasnya dijamin nggak akan keluar ini ya. Nah kalau sudah seperti ini kan ada ujung kayak gini. Nah ini harus dimasukkan di sini sehingga rapi-rapi banget. Nah untuk memasukkannya kita ambil yang ini, yang sebelah ini. Sebenarnya sih mau yang mana saja lebih awal itu nggak masalah.
Nah, sudah jadi teman-teman RC, seperti inilah hasilnya ketupat. Dan menurut saya momennya tepat banget nih, karena beberapa minggu lagi masuk lebaran ketupat. Jadi kaulah muda ataupun nggak jamin juga ya tua mampu buat kayak gini. Karena hal-hal kayak gini nih yang paling bisa orang buatnya biasanya di kampung sih. Dan ingat, ini ramah lingkungan karena banyak yang saya lihat pedagang ketupat di pasaran itu pakai plastik. Nah, kalau ada daun kelapa kenapa tidak? Why not ya? Nah, seperti itu. Dan nanti kalau memasukkan berasnya itu tinggal digeser sini saja. Ini. Tutup ya seperti itu. Masukkan berasnya di sini dan dimasak. Baik, itu sementara sahabat RC Rinjani Kultur, ingat biar semangat buat kontennya, jangan lupa channelnya di subscribe, kemudian kasih like ya, dan di share juga, karena pemahaman berketupat yang sederhana kayak gini saja tidak banyak yang tahu. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan.